Fadilatul Syekh Zainal Abidin, yang kami hormati asatidzah dan ustadzat dan para peserta BAQ yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hayatuna nashkurullah alladhi qad wahabana ni'am hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun as-su'ada, nahnu niyabatan an ailatin kabiratin li muassasatu ta'limil lughatil arabiyyati wal Qur'an naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa nashkurukum ala hudurikum fi hadzal barnamij. Kami mewakili keluarga besar BBAQ mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada hadirin dan hadirat. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Nahnu qaraisatil jalasa sanaqra'u lakum tartibal baramij fi hadzal istima'i sa'id. Al-barnamijul awal al-iftitahu wal barnamijul tsani tilawatu ma tayassara minal ayatil qur'aniyyah wal barnamijul tsalis al-kalimatut tarhibiyyah min mudirah BBAQ wal barnamijul rabi ilqaul muhadarah wal barnamijul khamis taswirun jama'iyyun wal barnamijus sadis al-munaqasyah ay as-su'al wal jawab wal barnamijul akhir al-ihtitam. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, acara yang ketiga sambutan dari owner BBAQ yang akan disampaikan oleh Ustazah Wanti. Acara yang keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Syekh Zainal Abidin bin Zawawi. Acara yang kelima, foto bersama. Acara yang keenam, diskusi atau tanya jawab. Acara yang terakhir, penutup atau doa. Ayyuhal hadirunal ahibba, haya bina naftati hadzal istima' bi qiraatil kitab suratul Fatihah. Asa ayyakuna hadzal istima' maradiyan 'inda Allahi wa 'inda rasulih wa jariyan kama yuram. Para hadirin yang kami cintai, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga perkumpulan kita hari ini menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya dan dapat berjalan sesuai dengan harapan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtu ila barnamij tsani tilawatu ma tayassara minal ayatil bayyinah allati satatluha ukhtuha Nur Alfia
falyatafaddali mashkura. Kita memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita yaitu Nur Alia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihadhil qira'ah asa ayyaj'alallahu baramijana al-yawm tasiru sayran hasanan wa yubarik fiha amin. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, nantakilu ilal barnamij thalitha wa hiya ilqa'u kalimatin min dirah BBAKI
allati satulqiha ustadzatuna al-ustadzah Wanti falyatafaddali mashkura wa ma'jura. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh owner BBAKI kepada Ustazah Wanti. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bitahiyatin mubarakatin min dillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nassara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نشكر الله عز وجل على كل نعمه من نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الأخوة ونعمة فرصة للطلب العلم خصوصا تعلم اللغة العربية كما نرى أهمية اللغة العربية للمسلمين فاللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة السنة وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة الصحابة الكرام إذن لغة الإسلام هي اللغة العربية ولهذا إذا نريد دراسة حقيقية فعلينا أن نجد تعلم اللغة العربية وأن ننشر تعلم اللغة العربية بين مجتمعنا لأنها تعين العبادة وإذا مات اللغة العربية هذا خطير جدا. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di acara kajian umum bahasa Arab BBAKI dan halal bihalal. Kepada seluruh asatidz terima kasih dan khususnya kepada Syekh Zainal Abidin bin Zawi yang telah hadir di tengah-tengah kita di tengah kesibukan yang sangat padat. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktu untuk hadir untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang sudah hadir. Perkenalkan kami dari Lembaga Belajar Bahasa Arab BBAKI. BBAKI hadir tahun 2020 di bulan Agustus dan pembelajaran di BBAKI kita laksanakan secara online melalui Zoom meeting. Nanti kita juga bisa akan saksikan video ya. Kita akan perkenalkan ustazah kita yang ada di BBAKI. Kita ada beberapa kelas, ada kelas Ummahat ya, kebanyakan mayoritas 75% di kelas kita kelas ibu-ibu, kemudian ada kelas bapak-bapak dan ada kelas anak ikhwan dan kelas anak akhwat ya terpisah. Dan alhamdulillah di BBAKI kita juga memberikan rekaman video pembelajaran ya yang kita mungkinkan untuk peserta bisa mempelajari ketika berhalangan untuk hadir. Dan kita juga akan buka untuk di bulan Juni mulai ada namanya Arabic Call Center ya. Arabic Call Center adalah untuk teman-teman yang ingin belajar ya, artinya ingin tahu info, kemudian belum bergabung di BBAKI, kemudian butuh pembelajaran bisa melalui Arabic Call Center. Ya nanti ada vouchernya bisa didapatkan di link Tokopedia nanti kita atau di Shopee nanti kita berikan linknya di chat ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga ada namanya Arabic Corner ya. Di situ ada untuk sebulan sekali. Nantinya seminggu sekali untuk teman-teman yang pada saat pembelajaran tidak bisa hadir. Nah, kemudian kita sediakan waktu untuk setiap sepekan sekali untuk bisa bertanya kepada ustadz-ustazah yang bertugas di Arabic Corner pada pekan itu ya. Jadi kita harapkan BBAKI bisa menjadi
kontributor ya terhadap peradaban. Kemudian bisa BBAKI berharap dengan kita mempelajari bahasa Arab ini akan tu'anul ibadah yang membantu kita untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat ya. Kita nantinya bisa memahami Al-Qur'an dan kita bisa khusyuk di dalam doa-doa kita ya. Dan kita tahu ya, mudah-mudahan ketika kita mempelajari bahasa Arab, kita tahu bahasa Arab adalah lughatul ashabul jannah, bahasa penghuni surga. Makanya saya sampaikan kalau di BBAKI, kalau disapa dengan salam boleh sekarang dibuka semua mic-nya, boleh di unmute semua mic-nya. Kalau saya sampaikan kaifa halukum, jawabannya alhamdulillah nahnu bi khair ya. Boleh dibuka Pak Bambang, Pak Sodik, Lydia, Pak Marzuki. Kayak bisa kaifa halukum, jawabannya alhamdulillah nahnu bi khair. Boleh kita coba ya? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Ya, pakai nahnu ya. Kita ulang ya, kita ulang. Ini karena mungkin ada beda waktu ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahnu kaifa bi khair. Nah, Alhamdulillah nahnu bi khair. ya, kalau ditanya hal antum musta'idun ya, mau belajar dari siap atau belum? Jawabannya na'am nahnu musta'idun. Hal antum musta'idun? Na'am nahnu musta'idun. Salam Said. Nah, Na'am nahnu musta'idun. kalau ditanya Baby Aki, nah jawabannya fahmul Quran ahlul jannah ya. Baby Aki, Fahmul Quran ahlul jannah. ya. Sebentar lagi Baby Aki. Fahmul Quran ahlul jannah. Ya, salah satu cita-cita kita dengan laki kita paham Al-Quran dan kita semua bisa menjadi penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas sebenarnya aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru syukran jazilan ilaiha ala kalimatiha thayyibah. Kami ucapkan syukran jazilan kepada Ustazah Wanti atas sambutan. Penwasil ahamil barnamij ala wa huwa ilqul muhadara. Ustazunal karim. Faktor mulai kanalnya. Sama langsung. Boleh langsung Ustaz Zainal Abidin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil Islam wa hadana ila al-iman wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata lughatal Qur'an alladzi anzalahu Allah ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin min waladi Adnan. Alhamdulillah, beliau Syekh Zainal menyampaikan mukadimah dan
sapaan kepada semuanya dan menyampaikan kepada kita bahwa bahasa Arab ini tentunya menjadi bahasa Quran, dan tentunya sholawat dan salam kita senantiasa tercurah kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW yang menjadi figur utama tentunya dalam mendorong kita semakin dekat dengan Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa imamil qadat sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil ardi was samawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidil azim wal mursyidil hakim wa khairi da'in ila siratil mustaqim wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man ala min hajihi besar wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karim wa ya ghaffar. Amma ba'du. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pemimpin kita, yang membawa Al-Quran kepada kita, yang menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, dan tentunya kita bersolawat dan salam kepada beliau hingga mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang paham dengan Al-Quran. Tentunya kita semua semakin dekat dengan beliau. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadzal barnamij likay natadhakkar wa natasaffa wa natafakkar ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhibbul arab li thalathin. Awalan li'anni arabiyyun, الثاني القرآن عربي، السادس لغة أهل الجنة عربية. Beliau juga mengucapkan hamdalah bahwa kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini, tentunya agar kita semakin berpikir, berzikir, kemudian mengingat bahwa tentunya perkumpulan kita hari ini adalah untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, juga kepada bahasa Arab sebagai bahasa Quran yang dibawakan oleh beliau. Dan ingatlah sahabat-sahabat, mencintai bahasa Arab ada 3 alasan. Yang pertama, menurut Rasulullah, sabda Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku adalah Arabi, bahasa orang Arab, bangsa Arab. Kemudian bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-lughata al-arabiyyata ahsana al-lughat. Walidhalika arsala khairal anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min al-arab wa anzala khairal kutubi alladhi anzalahu Allah ta'ala min as-sama' ya'ni al-Qur'an fihi al-lughata al-arabiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang paling mulia, bahasa yang dipilih olehnya yaitu bahasa Arab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi yang paling mulia dengan wahyu yang paling mulia dan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab kepada kita, agar kita semakin paham bahwa keutamaan bahasa Arab dengan Al-Quran sangat penting sekali bagi kita. Nahnu muslimun la syakka annana nuhibbu Allah wa nuhibbu Rasulullah wa nuhibbu kalam Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita semua adalah muslimun, orang-orang muslim, dan kita mencintai Al-Quran, dan kita harus mencintai bahasanya agar kita memahami Al-Quran. Man ahabbal Qur'an falazim alaihi ay yata'allama lughatal Qur'an. Sebagaimana kita harus mencintai bahasa Al-Quran, kita pun juga harus mencintai bahasanya. Tanda bahwa kita mencintai Al-Quran adalah kita dengan mencintai bahasanya, itu bahasa Arab.
ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتعلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأخلاقه ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بمعرفة اللغة العربية. Sahabat-sahabat, barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah semestinya harus mencintai bahasanya. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka harus mencintai apa yang ia bawa, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Quran berbahasa Arab. Bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memahami bahasa Arab. فمن جاهد نفس فمن يجتهد ويجد في تعلم اللغة العربية فهو دليل أنه ممن يحب الله وممن يحب القرآن وممن يحب رسول الله وليس لأحد ولا يمكن أحد أن يتعلم اللغة العربية إلا بالقصد الحسن وهو يريد أن يتعلم أو يفهم ما في القرآن وما في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bukti kecintaan kita bahwa kecintaan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul adalah dengan memahami bahasanya, itu bahasa Al-Quran. Dan cukuplah bagi kita seorang muslim, barang siapa yang sungguh-sungguh dalam memahami bahasa Arab, tentunya adalah jalan untuk kita semakin mencintai Allah, Al-Quran, dan Rasulnya. ولذلك قال القائل لو كان حبك صادقا يعني حبك لسيدنا محمد وللقرآن لو كان حبك صادقا لأطعته أي لأطعت رسول الله وأطعت ما في القرآن إن المحب لمن يحب مطيع ولا يمكن أي يطيع أحد ولا أن يتبع أحد أحدا إلا بعد فهم كلامه ومعرفة سيرته. Maka bahasa Arab adalah salah satu wasilah untuk memudahkan kita atau untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran. Barang siapa yang tentunya taat kepada Rasul, maka akan berusaha untuk memahami apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul perbuat, apa yang Rasul tetapkan. Tentunya kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan bahasa Arab. Itulah tanda ketaatan kita kepada Allah, tanda ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, tentunya dengan ijtihad kita dalam memahami bahasa Arab. وجاء في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العربية وعلموها الناس. Maka Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah bahasa Arab dan beritahulah kepada seluruh manusia. Artinya bahwa bahasa Arab itu sangat penting sekali. وتعلم اللغة العربية سهل لمن يعدها سهلا وصعب لمن يعدها صعبا. Maka kita harus meyakini bahwa belajar bahasa Arab itu sangat mudah sekali bagi yang berkeyakinan dan bagi yang mengharapkan kemudahan. Sebaliknya, belajar bahasa Arab akan menjadi sulit bagi orang yang berpikir dan berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu sulit. وممن يعد اللغة العربية سهلا هو الذي يتعلمه بالمحبة. Orang yang memiliki dan
mempunyai potensi berkeyakinan bahwa bahasa Arab itu mudah adalah orang yang mempelajari bahasa ini dengan kecintaan. Maka cinta itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali dalam mempelajari bahasa Arab. Wa al-mahabbah wa ahadu sabilin li ma'rifatil lughatil arabiyyah wa ahadu sabilin li sahli ta'allumil lughatil arabiyyah. Maka rasa cinta ini harus pertama kali kita punya sebelum kita mempelajari bahasa Arab. Barang siapa yang memiliki rasa ini, maka insya Allah akan dipermudah, bahkan akan merasa mudah dalam belajar bahasa Arab. Lakin la budda qabla dalika min niyyatin salihah. Wa ja'a fil hadis 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam an-niyyah ma'tiyah. Maka sahabat-sahabat sekalian, sebelum rasa cinta itu muncul, maka yang harus kita miliki adalah niat yang solih, niat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah keterangan, sebuah niat itu menjadi sebuah yang harus dimiliki oleh kita semua. Aman saluhat niyyatuhu balagha niyyatahu. Maka seseorang yang sampai kepada tujuannya, maka akan sampai pula kepada niatnya. Niat dan hasil adalah dua hal yang harus sejalan atau harus senada. Wa ta'allumul lughatil arabiyyah la budda awalan min hifdzil mufradat. Maka mempelajari bahasa Arab mesti mengawali atau awalnya adalah dengan menghafal kosakata atau mufradat. Mithlu ma'rifatil asma'il ladzi hawalaina. Dengan mengetahui nama-nama benda, nama-nama alat di sekitar kita. Thaniyan ma'rifatus su'al wal jawab. Yang kedua adalah mengetahui pertanyaan dan jawaban. Pola-pola bertanya, kemudian jawaban. Wa qabla ma'rifatil jawab la budda lakum min ma'rifati husnis su'al. Maka sebelum kita mengetahui sebuah jawaban, maka kita harus tahu kecocokan dengan pertanyaannya. Wa min husnis su'al sana'riful jawab. Maka dari pertanyaan yang baik, pertanyaan yang hasan, maka kita akan mengetahui jawabannya juga yang baik. Ala sabil misal, ma yuridu ay yata'allama isma syekh, mathalan hada. La budda laka idza turid an ta'rifa isma hada bil arabiyyah fa 'alayka an tas'al ahada wa taqulu fi su'alika ish hada aw ma hada. Wa min husni su'alika sata'rifu husnal jawab. Baik, seperti ketika kita ingin mengetahui nama sebuah benda atau benda-benda di sekitar kita, maka harus dimulai dengan pertanyaan yang baik tadi. Contohnya adalah seperti apa ini, begitu ya, mahada. Maka kita akan menemukan jawaban atau nama benda itu dalam bahasa Arab. Mahada. Mahada. Apa ini? La budda min kathratil muhawarah wa la budda min kathratit tatbiq wa takallam ma'a ahad wa ma'al ashab. Yang ketiga, maka kita harus mendorong diri kita untuk mau berinteraksi, mau berdiskusi, mau berbicara dengan lawan bicara kita. Umpamanya di kelas, kita harus mendorong. Hada binisbati ilal kalam faqat. Amma ila fahmi ma'anil Qur'an
وفهم معاني الحديث فلا بد من التعلم لجميع اللغة العربية مثل النحو والصرف والبلاغة على جميع فنونها ومثل علم المنطق والعروض وغيرها اللغة العربية المحتاجة في فهم معاني القرآن والحديث النبوي. Yang semisal tadi ketika kita mempelajari mufradat, kosakata, kemudian kita memahami tanya jawab, itulah seputar dari kita memahami secara lisan saja. Adapun ketika kita ingin memahami makna sebuah kata dalam bahasa Arab sampai kepada kata-kata yang di dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Hadis, kita perlu mempelajari bahasa Arab secara sempurna. Mulai dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, mantik, arud, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang melengkapi atau membantu kita untuk memahami makna-makna setiap kalimat dan setiap kata dan setiap kalimat dalam Al-Qur'anul Karim dan Ahadits Asy-Syarifah. Amma mujarradul kalam fasahlun jiddan. Ketika dibicarakan dalam pembicaraan maka akan sangat mudah sekali. Lakum qissah. Rajulun min ahli Indonesia jaa ila Hadramaut للتعلم في دار المصطفى عند سيد الحبيب عمر بن حبيب وهو لا يعرف من الأسماء شيء قليل من الأسماء الذي هو يعرفه بس الذي هو يعرف عندما تكلم ويتحدث مع العرب هناك هو بس يعرف إيش هذا ما هذا إيش اسم هذا هذا الذي هو يعرف فقط. Seperti sebuah kisah, ada seorang pemuda di Hadramaut yang dia datang belajar kepada masyayikh dan di sana kepada para asatidz di sana, tidak ada yang ia tanyakan, tidak ada yang dia ucapkan kecuali mahadza, apa ini Syekh, ini apa, ishhada, apa ini. Itu saja yang ia lakukan ketika dia berinteraksi dengan para guru-guru di sana. Lakin daiman fi jaybihi Akan tetapi lelaki ini atau pemuda ini selalu mempunyai catatan atau alat untuk menyimpan kata-kata itu. Summa jaa ila suq ma'al fakir, jaa ila suq li shira'i syai' lima yahtajuhu fi at-ta'allum. Jaa ila al-ba'i yas'aluhu ya am ish hada, ajab al-ba'i hada min syafah katabahu ish hada wa hada ismu hada huwa yaktub. Indama ajab al-ba'i an su'alihi huwa yaktub. Wa alhamdulillah bihada huwa يعلم ويتعلم العلم العربية حتى هو يستطيع أن يلقي المحاورة والمحادثة والمحاضرة أولا بسبب حسن سؤاله. Maka seorang pemuda ini setelah berjumpa dengan syekhnya tadi, beliau pemuda ini berjalan-jalan di pasar. Kemudian di pasar ini bertemu dengan seorang penjual, maka tidak ada yang ia katakan lagi kecuali apa ini barang-barang yang di sekitar dagangannya. Dan penjual tersebut mengucapkan atau menyebutkan barang-barang dagangannya pun dengan bahasa Arab. Dan jangan lupa pemuda ini selalu menuliskan apa yang dikatakan oleh penjual tadi. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu, pemuda ini hafal banyak kosakata, dan inilah yang menjadi wasilah pertama. Ia bisa menyampaikan dalam bentuk percakapan, dalam bentuk pidato, dalam bentuk berdiskusi. Tentunya inilah adalah modal pertama. Mufradat kemudian ditulis apa yang dikatakan oleh orang yang kita tanya. Mahadza, dijawab apa, kemudian ditulis oleh pemuda ini. Summa ba'da hifdhi kathirin minal mufradat
فعليه أن يتعلم التركيب. Kemudian setelah menghafal banyak mufradat, tentunya tidak cukup sampai di sini. Maka perlu ada memahami susunan-susunan bahasa atau pola-pola susunan-susunan dari bahasa Arab itu sendiri. وبعد تعلم التركيب لابد له أن يشجع نفسه بالكلام، لا يخاف خطأ من الكلام. الذي يصعب العربية عليه هو الذي يخاف من الكلام ويستحي أنه خطأ، أو أخاف إذا تكلمت بهذا الكلام أني على خطأ ثم يضحك علي الناس. لا تخف من هذا، لأن الخطأ لا يمكن يقع مرتين. Setelah mempelajari susunan tarkib dalam bahasa Arab, maka kita perlu beranjak kepada level selanjutnya, yaitu kalimat atau kalam, yaitu berupa ungkapan atau kalimat-kalimat bahasa Arab. Dan kalimat ini perlu kita ucapkan. Kita jangan merasa takut, kita jangan merasa malu ketika kita salah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita melakukan salah, ungkapannya adalah 2 kali, begitu. Jadi kalau kita salah, tidak apa-apa. Kita sedang belajar dari mulai mufradat, tarkib, sampai dengan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. 2 kuncinya, jangan takut, la takhuf, kemudian jangan malu untuk mengucapkannya. ولا تستعجل بأي شيء، ولا تستعجل بإحاطة اللغة العربية لأقرب وقت، لأن كل شيء لابد يعني من قليل فقليل فقليل ثم يكون كثير. كما أن الصبي إذا تعلم الكلام هو يعرف كلمة كلمة، ثم بعد الكلمة كلمة يفهم، يسمع من الناس، ثم هو يستطيع أن يعيده. فلذلك اللغة العربية التي تعلمناه. Kemudian jangan pernah kita merasa terburu-buru dan ingin terburu-buru tepat memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena sifat terburu-buru ini adalah salah satu sifat yang kurang baik dalam mempelajari bahasa Arab. Kita ingat bahwa seorang bayi ketika belajar mempelajari bahasa ibunya, maka yang ia pelajari adalah sedikit-sedikit. Bahkan per huruf, dari per huruf kemudian per kalimat, sampai seorang bayi itu bisa mengulangi apa yang dibicarakan oleh ibunya, oleh lingkungan sekitar. Maka jangan pernah tergesa-gesa dalam mempelajari bahasa Arab, jangan merasa ingin cepat, karena kita mesti sedikit demi sedikit dalam mempelajari bahasa Arab. Wa kullama araftum kalimah min al-arabiyyah wa araftum syai' min at-tarkibat fala budda 'alaikum min asy-syukri lillah. لأن الشكر لله يبعث على الكسرة ويبعث على الإحاطة بمعرفة اللغة العربية، لأن الشكر لله هكذا كما قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. Kemudian setelah kita banyak mengetahui kalimat, banyak mengetahui sesuatu dalam bahasa Arab, hal yang terpenting adalah jangan melupakan syukur. Kita harus mensyukuri atas apa yang telah kita pahami. Mengapa? Karena tentunya syukur adalah perintah dari Allah, jaminan dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Maka ketika kita syukur, Allah akan menambah. Hal yang utama adalah bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah memahami kalimat-kalimat, bahkan memahami bahasa Arab terus-menerus. Al-lughatul arabiyyah hiya anwa' kathirah kama jaa fi man hawalaina anna al-lughatul arabiyyah lughatan yusamma bil fusha wa fi lughatil arabiyyah lughah yusamma bis-suq wal lughatul arabiyyah fi lughah yusamma bil lughah kada wal lughah kada هكذا. فلذلك في اللغة هذا أنواع وأفصح اللغة العربية هو لغة القرآن ولغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kita harus mengetahui bahwa bahasa Arab ini macamnya sangat banyak, bermacam-macam.
Ada yang kita sebut dengan istilah fusha, yaitu bahasa Arab resmi, kemudian bahasa pasaran atau bahasa sehari-hari, atau mungkin ada istilah-istilah yang lain selain keduanya. Namun yang perlu kita ketahui adalah fasih-fasihnya bahasa adalah bahasa Al-Qur'anul Karim dan bahasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الذي تعلمناه من اللغة العربية التي كان في إندونيسيا هو من اللغة الفصحى لأن العلماء رتب الكلمات في اللغة العربية هؤلاء أخذوا من كلمات القرآن وأخذوا من الأحاديث النبوية وأخذوا من كلام العرب وأخذوا من الكتب المعتبرة والمعتمدة. Maka bahasa Arab yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia secara umumnya adalah bahasa Arab yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, kemudian perkataan-perkataan para ulama yang fusha. Artinya guru-guru kita, para ulama, para masyayikh, para habaib mengajarkan bahasa Arab, mereka mengambil contoh, mengambil imtisal, mengambil persamaan atau mengambil madah, materi, kemudian yang lainnya itu bersumber dari sumber yang utama, Al-Quranul Karim, Al-Ahadis Asy-Syarifah, juga teks-teks bahasa Arab yang fusha. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا ممن يحب الله ورسوله ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتعلم العربية الفصحى وهو لغة القرآن والحديث النبوي. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya dengan ikhtiar memahami bahasa fusha, yaitu bahasa Al-Quran, bukti dari kecintaan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'ala himmatana wa qasdana fi ta'allumi hadhihi al-lughah naila ridallah subhanahu wa syafa'ati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah agar potensi, keinginan, kemudian maksud kita dalam mempelajari bahasa Arab adalah condong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du masyayikhina man ahabba al-lughata al-arabiyyah faqad ahabba lughata ahli jannah. Maka salah satu dari masyayikh kita mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang mencintai bahasa Arab, maka dia telah mencintai orang yang menggunakan bahasanya. Wa man takallama bil lughatil arabiyyah faqad takallama bi lughati ahli jannah. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, maka sungguh dia telah berbicara seperti para penduduk surga berbicara. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana bi barakati hadhihi al-lughah min ahli jannah. Dan tidak lupa kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kita mempelajari bahasa Arab menjadi wasilah kita menjadi penduduk surga. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala lana wa lil hadirin fi hadhihi al-barnamij wa fi hadha al-ijtima' ay yajma'ana Allah ta'ala tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fi syafa'atihi wa fi rayatihi wa fi mahabbatihi wa nas'alullah an yaj'alana minal muhibbin lahu wa li sayyidina Rasulillah wa li ahli al-jannah wa li lughati ahli al-jannah wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi hadha al-barnamij jam'an marhuma wa tafarruqan mubarakan ma'suma. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا في بركة سيدنا محمد. آمين آمين. الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة
ببركة سيدنا محمد ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا مقامنا عند أهل لا إله إلا الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا اللغة العربية من قبل مشايخنا ومن قبله ومن رعاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan doa penutup dari beliau, Syekh Zainal Abidin mendoakan agar kita semua yang berkumpul pada kesempatan hari ini berkumpul juga bersama-sama di surga Allah bersama dengan baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, tentunya berbekal dengan syafaat beliau, dan kemudian kita juga mendapatkan perhatian dan kedekatan dengan Sayyidina Muhammad SAW di surga Allah. Dan sekali lagi mudah-mudahan temuan dan kesempatan kali ini menjadi keberkahan juga wasilah cintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Syukran jazilan ala ulumihi nafi'ah. Asa ayanfa'ana kullu ma sami'na. Amin. Syukran jazilan kami ucapkan kepada Al-Ustaz Zainal Abidin bin Zawawi atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita simak tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barnamijul khamis huwa taswirun jama'iyun ila al-ustazah Wanti falyatafaddali mashkura. Acara yang kelima adalah foto bersama kepada Ustazah Wanti, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bella. Boleh dibukanya? Dibuka videonya, Bu Titi, Bu Asri. Oke, udah. Mbak Dara udah siap. Pak Bambang, boleh buka Pak Bambang? Abdullah, Mbak Marhani, Ari Wardoyo ya, boleh dibuka. Mbak Nur Hayati, Pak Hamdan, udah siap ya Pak Hamdan. Oke, Mbak Marhani, gimana, boleh dibuka videonya? Oke, Mas Ari Wardoyo, boleh dibuka? Oke, siap ya. Cap Yasin gitu ya. Jadi sin ya. 1, 2, 3 Yasin. Baik, kita ulangi. 1, 2, 3. Kemudian Mbak Leli belum, Mbak Lydia, Mbak Tita, boleh 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Nanti yang setelahnya kan ada jawab ya, jika teman-teman di sini yang belum bergabung di BBAKI, di chat tulis nama handphone, bilang mau 0811 811 1212 mau gitu ya. Iya Mbak Lydia, nggak apa-apa ya, rusak ya. Jadi nanti kita ada, insya Allah kita akan buka kelas baru. Nanti ada beberapa pilihan waktu. Alhamdulillah di BBAKI ada pilihan dari Senin sampai Ahad. Nanti ada kelas yang bisa kita pilih ya. Nanti tulis di chat, nanti akan dilanjut Mbak Ella. Nadkhulu ilal barnamij sadis wa huwal munaqasyah. May yuridu su'al awil istifsara falyatafaddal. Memasuki acara yang keenam yaitu diskusi. Bagi yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Ya, silakan bertanyanya bahasa Indonesia kok. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak Ari. Saya Ari Wardoyo, ini dari Salatiga, Jawa Tengah. Ini bagaimana caranya ini produk gitu ya. Nah, kadang itu kadang juga sering lupa bagaimana ini cara namanya ya, paling tidak mengatasi apa namanya ya, agar tidak belajar bahasa Arab begitu. Ya, baik. Mungkin masih ada lagi biar nanti Ustaz sekalian jawab. Assalamualaikum Bu Wanti. Salam, silakan. Dengan Marhani, afwan, saya tidak membuka layar. Mau bertanya tadi ketinggalan informasinya terkait dengan
Cara pendaftarannya bagaimana ya tadi ya? Ya, cara pendaftarannya tulis di chat nomor handphone sama nama saya Marhani 0811 811 1212 mau gitu. Nanti kalau dia bilang mau, nanti admin akan menghubungi Mbak Marhani. Di chat yang ada di sini ya? Iya, di chat yang ada di sini. Ya, Baik, silakan Mbak Marhani. Baik. Baik, silakan yang lain. Setelah kita dapetin waktunya Syekh Zainal Abidin ini, beliau benar-benar pesantren luar biasa ya, bisa memutarkan diri. Silakan yang mau bertanya. Baik, boleh dijawab dulu mungkin Syekh untuk pertanyaan pertama. Pak Marzuki boleh kasih nomor handphone ya? Nanti kalau udah keluar Zoom nggak muncul nomor handphone. Mbak Marhani sama Pak Marzuki boleh dicantumin nomor handphonenya ya. Silakan. Iya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ونسيان المفردات ما شاء الله هو شيء عادي كما عرفنا لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان لكن من يريد أن يثبت المفردات في ذاكرته كما قلت قبل أنه بعد حفظ المفردات لابد أن يشجع نفسه بالكلام فلهذا اللغة العربية الذي كان في ذاكرتنا سيثبت عندما نكثر الكلام العربية ونكثر السؤال وفي كلامنا مع أولادنا وفي كلامنا مع أهلنا يمكن نخلط بين اللغة الإندونيسية والعربية هكذا ومن هذا نثبت المحفوظات في ذاكرتنا ونعلم أولادنا وأهلنا بهذا وإن شاء الله كلما كثر التكرار سيكون ثبوت في ذاكرتنا هذه المفردات التي حفظناها إن شاء الله. Izin mengalih bahasakan, Syekh. Lupa itu adalah salah satu fitrah manusia, namun tidak menjadi alasan juga untuk kita berhenti. Artinya kelupaan itu memang harus kita lawan dengan salah satu ikhtiar. Setelah kita menghafal mufradat, maka yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengucapkannya ucapan. Jadi ketika kita sudah menghafal satu mufradat, maka mufradat itu nanti harus kita ucapkan. Kita harus ulang-ulangi, baik mungkin dengan anak-anak kita, mungkin dengan partner kita, mungkin dengan sahabat kita, sehingga pengulangan-pengulangan ini akan menjadikan kuat mufradat itu dalam ingatan kita, kosakata itu ingatan kita. Jadi insya Allah dengan pengulangan, metode pengucapan, artinya ketika kita sudah tahu bukan berarti berhenti di sana, tapi harus diucapkan dan diulang, terus diulang. Begitu mungkin kurang lebih. Ya, baik, alhamdulillah. Siapa lagi? Silakan. Bu Wanti, Ya. saya kan belum tahu metode di BBAKI seperti ini ya, seperti apa metode pengajarannya. Yang jelas sampai dengan saat ini saya sudah berulang belajar untuk bahasa Arab, kemudian alhamdulillah untuk penguasaan mufradat sudah saya punya, sudah saya dapatkan, hanya saja kesulitan di dalam berbahasa Arab dengan aktif. Itu yang pengen tekad kuat bagaimana caranya supaya mampu berbahasa Arab dengan aktif. Itu yang saya masih mengganjal. Aduh, bagaimana caranya ya, sehingga ada pendaftaran di sini saya ikut, di sini ikut juga. Makanya saya pengen coba di BBAKI ini lagi. Oh, iya. Gitu. Iya, bagus Mbak Marhani ya.
Izin saya yang jawab nih pertanyaannya karena buat Iya, saya baik. ini. Ya, jadi Baik. untuk di BBAKI kita memang ada beberapa kelas ya. Kita sadari bahwa ada kelas Nahwu Shorof Nahwu ya, kayak Qawaid itu di Muyasar itu kan tinggi untuk tingkat Qawaid. Ada gabungan sedikit ada kelas Durusulullah ya. Dia ada campuran. Nanti memang kita ada rencana buka kelas hiwar ya, kelas percakapan. Jadi kita ada rencana buka kelas hiwar, kelas percakapan. Jadi nanti memang kita akan pilih tergantung tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid ya yang mendaftar. Kita diharapkan bisa memenuhi keinginan dari pendaftar. Seperti itu, Mbak Marhani. Karena saya sampai dengan saat ini Durusulullah alhamdulillah belajar sama Ustadz Abu Muhammad. Kemudian Nahwu Shorof juga sudah untuk awalan. Tapi kok belum mampu juga ya Allah. Ya, insya Allah nanti kita coba ya. Nanti temennya belum ada kayaknya ya. Itu ya, harus ada teman ya. Ya, insya Allah nanti ditemenin di sini banyak nih temannya. Insya Allah nanti. Baik Bu Andi, insya Allah. Ya, terima kasih. Insya Allah, ya. Baik, alhamdulillah terima kasih Mbak Marhani. Baik, yang lain silahkan. Ada yang mau bertanya lagi kepada Syekh, silahkan. Masih diberi kesempatan. Yang bertanya nanti kita berikan door prize ya. Ada souvenir dari BBAKI untuk yang bertanya, silahkan. Nanti yang bertanya juga boleh cantumkan alamat. Izin bertanya Ustazah. Ya, silakan Pak Bambang. Saya itu senang belajar bahasa Arab, tapi ada kendala. Bagaimana menjaga supaya semangat belajar bahasa Arabnya itu bisa bertahan, karena kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Nah, bagaimana caranya supaya saya itu bisa paling enggak konstan semangatnya untuk belajar bahasa Arab ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Silakan saya dijawab. Pak Kurnia mau dialihbahasakan dulu ke Syekh. Syekh, له سؤال كيف أمارس كي يستقيم دائما لا ينقص ولكن يزيد 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 كيف شيخ؟ Ya, boleh dibuka lagi mic-nya Ustaz Harun, Ustaz Syekhnya. أما الممارسة في اللغة العربية والهمة في اللغة العربية أما الممارسة فلا بد من المعاودة والمحاورة. هذا الممارسة. المفتاح في الممارسة لا بد من المعاودة وكثرة المحاورة. أما الهمة في تعلم اللغة العربية فلا بد له أن يتفكر بأن اللغة العربية هو لغة أهل الجنة، وأهل الجنة لا يتكلم إلا بالعربية، ومن أحب أهل الجنة إن شاء الله سيكون مع أهل الجنة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. هكذا لابد لأحد أن يضع في ذاكرته مثلا الآن الفقير ضعيف الهمة في اللغة العربية، لأن هذا يعني كسلان أن نتعلم اللغة العربية. لماذا؟ كأننا ما نحتاج هذه اللغة، لأننا نتكلم مع الأهل باللغة الإندونيسية ونتكلم مع الولد باللغة الإندونيسية. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ مع من؟ مع من سنتكلم ومع من سأحاور هذه اللغة؟ لا تكون ضعيف الهمة، بل لابد أن تتفكر بأن اللغة العربية هذا لغة أهل الجنة ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إذا تكلمت مع أهلك وتكلمت مع ولدك يعني اجتهد أن تتكلم معهم باللغة العربية علشان أنتم تمارس هذه اللغة وتحاور هذه اللغة بكثرة وتعلم ولدك وأهلك، فيكون بذلك سيكون بيتك هو بيت الجنة.
li'anna fi baitika kulluhum yatakallamuna bil arabiyyah insyaallah. Beliau Syekh Zainal menjelaskan kepada kita bahwa marofah itu memelihara itu perlu ada ikhtiar pembiasan. Jadi yang harus pertama kali lakukan adalah membiasakan dan berupaya untuk terus mengucapkan bahasa Arab atau kata-kata bahasa Arab. Artinya beliau juga mewasiatkan kepada kita agar jangan kita melemahkan himmah, melemahkan semangat kita, kemudian potensi yang ada di dalam diri kita, atau kesungguhan kita dalam bahasa Arab. Karena tentunya bukti bahwa kecintaan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab. Setiap orang almar'u ma'aman ahabbahu. Setiap orang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Jika Rasulullah berbahasa Arab dan penduduk surga secara umumnya berbahasa Arab, tentunya bahasa Arab ini kita harus belajar untuk mencintai. Jadi, salah satu ikhtiar kita adalah kita harus menanamkan pemikiran atau pikiran bahwa bahasa Arab ini adalah sungguh bahasanya penduduk surga. Maka ketika kita menerapkan minimal untuk diri kita, maksimalnya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan di dalam sebuah keluarga, ketika bahasa Arab itu muncul, kemudian di rumah itu serasa rumah surga. Kenapa? Karena penduduk surga berbahasa Arab. Dan riwayat ya atau sabda Rasulullah yang tadi disampaikan oleh Syekh tentunya cukup mewakili bahwa bahasa Arab perlu ditanamkan di dalam pikiran kita, sehingga himmah itu akan terus naik, bukan malah turun. Karena kita tahu tujuan dari kita adalah memantaskan diri kita untuk menjadi penduduk surga. Kurang lebih begitu. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, yang lain silakan, masih ada kesempatan. Pak Abi Wirdoyo boleh nanti ditulis alamatnya ya, bagi yang bertanya kami akan kirimkan souvenir dari BB Aki. Silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Abdullah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah min Sulawesi. Afwan Syekh, sa'as'al ayu kitabin nasta'mil likai nastati an nata'allam ay ماذا أن نتكلم باللغة العربية سريعا أي طريقة تقريبا نستعمل لكي نستطيع أن نتكلم باللغة العربية سريعا أو هناك طريقة خاص أو كتاب خاص. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal kitab al-kutubul ladhi fihi ta'limul lughatil arabiyyah fakathirun jiddan. Fi kitab saghir fihi yani khas bi hifdhil mufradat. Wa fi kitab indana mawjud kadhalik yani yuba fi Indonesia fi al-makatib fi al-aswaq kathir jiddan. Al-kutub alladhi يركز بالمحاورة موجود اسمه كتاب المحاورة هكذا. وكذلك موجود كتب في دلوة في معهد الحبيب حسن بهرون. هذا موجود كتاب خاص يعني لتعلم اللغة العربية وتعليمه هكذا. أما مجرد الكتاب هذا فلا يكفي أصلا. مجرد القراءة في الكتب هذا لا يكفي. لا بد من المحادثة ولا بد من المحاورة ولا بد من كثرة الكلام بالعربية لأن بالمحادثة والمحاورة ستجد الممارسة. والله أعلم. الطريق شيخ الطريق كيف الطريق منهج طريقة شيخ طريقة التعليم أو منهج التعليم أي منهج
Jatuh. Boleh di open mic-nya Pak Ustadz Harun, Ustadznya. Mungkin di apa sambil di di translate ke Indonesia Ustadz Kurnia tadi Baik, pertanyaannya mudah-mudahan Abdullah. jawaban yang beliau tadi sampaikan Pertanyaannya dibahasakan. dulu mungkin Ustadz Kurnia, terus jawabannya. Pertanyaan dari Sayyid Abdullah bahwa beliau menanyakan kitab apa yang semestinya digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, juga metode seperti apa yang harus digunakan. Baik mungkin metode yang akan digunakan oleh guru maupun metode belajar yang digunakan oleh para murid atau para pembelajar muta'alim. Beliau menyampaikan di jawaban pertama tadi terkait dengan buku atau kitab-kitab yang mungkin gitu ya, mana yang terbaik atau mana yang paling mesti gitu ya, atau mesti digunakan oleh masyarakat Indonesia secara umumnya. Syekh Zainal menjelaskan kepada kita bahwa kitab-kitab untuk bermuhadasah dengan bahasa Arab atau bercakap-cakap dengan bahasa Arab itu sangat banyak sekali sudah tersebar di Indonesia, baik di perpustakaan maupun di pasar-pasar gitu ya, di toko-toko buku itu sudah ada, baik yang namanya itu terkhusus begitu, beliau mention kita ada kitab muhawarah begitu. Jadi ada kitab muhawarah, ada kitab percakapan yang namanya itu muhawarah, itu kitabnya. Adapun mungkin tadi metodenya beliau belum menjelaskan kepada kita begitu ya, tapi secara umum bahwa belajar bahasa Arab dari segi mufradat dan ta'bir, beliau tadi sudah menyampaikan dalam penjelasannya dari ba'dal muqaddimah hatta nihayah, dari semenjak muqaddimah, bahwa ada 3 poin yang perlu kita pahami adalah pertama hifdzul mufradat, yang kedua hifdzut tarakib. Hifdzul mufradat itu menghafal mufradat, artinya harus diawali metodenya dengan menghafal mufradat dulu. Dan yang kedua baru, nah kalau dalam bahasa lain adalah structure begitu ya, strukturnya bagaimana, baru kemudian beranjak kepada kalimat pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya seperti apa, jawabannya seperti apa. Itu mungkin kurang lebih Syed Abdullah, juga mudah-mudahan jadi penjelasan bagi yang lainnya. Jika dikhususkan memang dia mention itu, tapi secara umum atau mengisyaratkan kepada kita bahwa menggunakan buku itu sangat, artinya boleh menggunakan apa saja, tapi yang mention oleh beliau adalah kitab yang bernama Muhawarah. Ustazah, kurang lebih. Terima kasih Ustadz Kurnia. Baik, alhamdulillah selamat ya yang bertanya di awal sudah bersyekh, karena syekh waktunya terbatas ya. Dia sudah ada kegiatan lain, jadi tidak bisa bersama kita kembali. Dan pertanyaan dari Bu Nur Soleha ini mewakili kita semua juga di banyak ya. Jadi pertanyaannya adalah saya ingin belajar dan bisa bahasa Arab dengan fasih, namun kendalanya itu teramat berat dan sangat malas. Itu gimana caranya ya agar saya semangat dalam belajar dan selalu istiqomah dalam belajar ya. Nah, gimana caranya? Bismillahi Allahumma paksakan ya. Pertama itu ya. Jadi dia harus dipaksain dulu. Saya mengambil ilustrasi ya. Jadi ibu-ibu yang pengajian itu kan ya, ada ibu-ibu pengajian setiap pekan kan ngaji ya. Yang tadinya nggak hafal Yasin sampai hafal tuh Yasin gitu ya. Oh ya Mbak Titi udah ada resen nih, antar sebentar.
kita ada pertemuan bersama, ini kajian bahasa itu untuk menyemangati kita juga bersama, ketemu teman-teman lagi, gitu. Mungkin yang tadinya nggak datang, jadi ketemu semangat lagi, dapat suntikan semangat lagi. Ini adalah satu kita coba rancang supaya semangat murid terjaga dan kita saling menyemangati juga ya, supaya ada teman ya. Insya Allah kalau setiap pekan datang ada perkembangan, kemudian setiap bulan kita coba kumpul bersama, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kita lebih stabil semangatnya ya, dan bisa insya Allah. Oh ya Bu Titi, maaf silakan Bu Titi, boleh dinyalakan mic-nya. Oh ya, silakan Bu Titi, belum dibuka mic-nya. Terima kasih, Ahwan. Tadi masih nulis di chat. Akhirnya ya udah kalau gitu langsung. Begini Ustadzah, mohon maaf pertanyaan saya biasa aja. Tadi kan dijelaskan oleh Ustadz kalau sayang sekali ya Ustadz tadi belum menjelaskan. Kalau misalnya untuk memotivasi kita adalah mengingat bahwa di bahasa Arab adalah bahasa di surga begitu. Lalu pertanyaan saya, apakah yang belum bisa bahasa Arab nanti bisa berbicara ya di surga? Atau pertanyaan mendasar juga, bagaimana gitu yang tidak bisa bahasa Arab, belum bisa atau yang masih terbata-bata? Jazakumullah atas penjelasannya. Baik, kesannya silakan mewakili Syekh. Baik, Masya Allah. Sebetulnya yang menjawab harusnya Syekh gitu ya. Mohon maaf, izin menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Titik. Mudah-mudahan jawabannya kurang lebih gitu ya, sama dengan yang dikatakan Syekh atau yang dikatakan para asatid, bahwa kita harus bergembira. Kalau tadi mengutip dari penjelasan Syekh Zainal, ketika kita belajar bahasa Arab, artinya itu sebuah tanda kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada hadis, perkataan Rasul, baik berupa ucapan maupun perbuatan dan ketetapannya. Kemudian bukti bahwa kita ingin memantaskan diri kita dengan bahasa penduduk surga, dengan penduduk surga. Bahkan beliau mengisyaratkan kepada kita semua bahwa belajar bahasa Arab itu bukan hanya level individual saja, tapi dalam level keluarga, baik anaknya, ibunya, ayahnya, sehingga bahasa Arab ini menjadi sebuah identitas begitu ya, yang beliau isyaratkan kepada kita, bukan hanya sekedar cita-cita saja, tapi sebuah identitas bahwa penduduk surga nanti pasti akan berbahasa Arab sesuai dengan sabda Rasulullah yang tadi ahibbul lughatal arabiyyah bisalasin. Kita mencintai bahasa Arab itu karena 3 alasan tadi. Salah satunya adalah penduduk surga. Kemudian tadi muncul pertanyaan bahwa bagaimana yang terbata-bata, bagaimana yang mempelajari tapi penuh dengan kesulitan. Tentunya sama halnya dengan kita mempelajari bahasa Al-Qur'an begitu ya. Pahalanya tentunya akan berbeda dengan orang yang mudah. Yang terbata-bata pahalanya akan lebih besar daripada orang yang mungkin lancar. Karena yang terbata-bata itu effortnya lebih luar biasa. Ijtihadnya luar biasa. Himmahnya luar biasa. Sehingga itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana ketika bagi orang-orang yang tidak mempelajari bahasa Arab gitu, apakah nanti di surganya akan diam gitu, celangak-celinguk atau gimana begitu ya? Allahu a'lam bishawab. Yang diisyaratkan Syekh Zainal kepada kita adalah kita mesti menanamkan bahwa belajar bahasa Arab tentunya dengan niat yang soleh, dengan ijtihad, dengan himmah. Ijtihad itu kesungguhan, himmah itu usaha yang luar biasa, agar bahasa Arab ini menjadi satu hal yang seriusan dalam kehidupan kita. Kita minimal berusaha untuk mempelajari bahasa ini, walaupun tadi ya, walaupun terbata-bata. Sama hanya dengan belajar Al-Quran, maka belajar bahasanya pun menjadi sebuah kewajiban. Untuk apa? Untuk kita memahami
apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk bagi teman-teman yang memang belum berkesempatan untuk belajar bahasa Arab, tentunya BBAKI mempunyai memfasilitasi itu agar kemudian ini bukan suatu judgement, tidak, tapi setidaknya dengan dalil, dengan keterangan yang tadi disampaikan oleh Syekh Zainal, kita merasa terpanggil untuk belajar bahasa Arab. Minimal kita ada ikhtiar untuk memantaskan diri kita menjadi penduduk surga. Walaupun belajar bahasa bukan menjadi satu-satunya indikator untuk menjadi penduduk surga, tapi dari riwayat, dari keterangan yang beliau sampaikan kepada kita, almar'u ma'aman ahabbahu. Orang itu akan selalu bersama dengan yang dicintainya. Kita tentunya cintai bagi Rasulullah SAW. Beliau lahir di tanah Arab, beliau mendapatkan atau diturunkan Al-Quran kepadanya menggunakan bahasa Arab. Tentunya dengan kita mempelajari bahasa Arab, ini adalah salah satu indikator kecintaan kita kepada beliau. Dan pastilah ketika kita akan bersama dengan Rasulullah, kita akan sedikit dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menguasai bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Maka bagi teman-teman yang belum berkesempatan, sekali lagi begitu ya, setelah mengetahui keterangan tadi, mungkin tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar bahasa Arab. Tidak ada alasan untuk tidak memulai belajar bahasa Arab, karena keterangan tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa bahasa Arab akan menuntun kecintaan kita kepada bahasa Al-Quran, kemudian bahasa Sunnah, bahasa Rasulullah SAW, yang kita nantikan bahwa dengan belajar bahasa Arab, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin kurang lebih itu penjelasannya. Ada dari asatidz yang lainnya, silakan. Ya, ada pertanyaan lagi, sebenarnya gimana nih kalau di lingkungan keluarga adalah orang yang tidak paham Islam dan mau belajarnya itu agak sulit karena tidak ada teman berinteraksi untuk memperlancar bahasa Arab, minta tipsnya. Baik, alhamdulillah alamin. Pertanyaan dari Sayyidah Asri Soharsi, luar biasa sekali. Bagaimana ketika di lingkungan kita mungkin orang-orang yang kurang gitu ya pemahamannya terhadap Islam, sehingga keharusan dalam pelajari bahasa Arab itu kurang, dan bagaimana begitu ya mengatasi kesulitan ini. Tentunya kita bisa mencari partner mungkin pertama kali begitu ya, selain dari orang-orang terdekat kita. Mungkin bisa dari lembaga maupun di kelas kita bertemu, atau mungkin dengan acara halal bihalal ini kita bisa saling tukar kontak begitu ya. Artinya ada usaha kita untuk mencari partner. Memang belajar bahasa butuh partner begitu ya. Sehingga ada yang mendorong ketika kita mau turun, ini didorong dulu begitu sama partner kita. Bayangkan ketika partner kita bertanya kepada kita dengan sapaan ahlan wa sahlan begitu ya. Pasti kan memori kita mendorong kita untuk menjawab dengan bahasa Arab. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum, hal antum musta'idun, seperti tadi ya. Ketika dipancing, artinya ada stimulus. Partner itu bagaikan stimulus begitu ya. Dan tentunya di BBAKI sangat banyak sekali teman-teman yang mempunyai giroh untuk menjadi partner. Sekali lagi, inilah salah satu kesempatan kita untuk menjadi partner satu sama lainnya. Baik mungkin nanti kita ketemu di kelas, maupun kita bertemu di acara seperti ini, atau mungkin kita bersilah kontak gitu setelah ini. Itu pun salah satu ikhtiar kita dalam mencari partner. Jadi memang partner itu menjadi salah satu hal yang diperlukan begitu ya. Walaupun memang bisa saja kita mempelajari bahasa Arab dengan bercermin gitu ya. Kita melatih pengucapan, tapi rasanya memang kurang, kadang gitu ya, kurang gitu ya. Kalau ada partner mungkin ya bisa saling tiktokan begitu ya, saling lempar jawaban, lempar soal, pertanyaan begitu. Kemudian jangan kecil hati ketika mungkin gitu ya, di lingkungan keluarga kita belum sepenuhnya meyakini bahwa bahasa Arab ini penting,
tentunya dengan acara kajian umum bahasa Arab yang dilaksanakan oleh BPAK ini tentunya membekali kita bahwa oh ternyata bahasa Arab itu sangat related sekali dengan bahasa Al-Quran. Dan tentunya BPAK punya visi itu sendiri agar kita semua menjadi mudah memahami Al-Quran dengan bahasanya. Kita tidak mungkin dan sangat sulit sekali pendapat dari Imam Syafi'i begitu ya. Beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa sangat sulit sekali memahami Al-Quran tanpa memahami bahasanya. Maka memahami bahasa Arab menjadi sebuah kewajiban. Bahkan Imam Syafi'i begitu ya, dalam riwayat yang sudah masyhur mengatakan kepada kita bahasa Arab ini menjadi wajib karena menjadi wasilah untuk kita memahami Al-Quran. Bagaimana kalau memahami Al-Quran dari pendapat para ulama atau dari kita sering mendengar kajian itu pun bagus begitu ya. Tapi alangkah lebih bagus lagi ketika kita bisa memahami Al-Quran dengan kadar pemahaman dengan kemampuan pemahaman bahasa Arab. Nah, itu mungkin kurang lebih sekali lagi jangan patah semangat dan kecil hati begitu ya. Insya Allah bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bahasa wahyu, bahasa kitabullah yang tentunya kita ini menjadi sebuah identitas kemusliman kita. Bahasa Arab ini melekat pada identitas kemusliman kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz Kurnia. Baik, selanjutnya mari kita saksikan perkenalan ya video Ustadz Ustazah pengajar di lembaga BPAK. Silakan Ustazah Dwi. Bagaimana Ustazah Dwi soundnya? Ya, kami kembalikan kepada Mbak Ella, silakan. Ayyuhas sadatul hudur wal an nuwassilul barnamajul akhir yakni al-ikhtitam. Walakin qabla dhalika nasta'fikum haqqal isti'af law wajadtum minna akhta'a wa ghalata fi asna'il baramij. Thumma hayya nakhtatim baramijana bi qira'atil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, sampailah kita di acara yang terakhir yaitu penutupan. Tetapi sebelum itu kami memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilapan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nad'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya ya. Terima kasih. Ya, sampai bertemu lagi insyaallah.